bisa dijelaskan untuk rilis hari ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Seizin pimpinan, saya selaku Kasarreskrim Polres Lumajang. Sekali lagi seizin dari Pak Kapolres, saya melaksanakan di sini bahwa kita berhasil mengungkap pelaku pencurian yang mana modus awal adalah pelaku ini mengaku sebagai petugas penyaluran BST dana COVID-19 yang kemudian caranya adalah korban yang diprospek oleh pelaku ini ditawari bagaimana caranya supaya mendapat dana BST tersebut. Dengan caranya akhirnya korban yang sasarannya adalah terutama korban menggunakan perhiasan. Jadi korban menggunakan perhiasan sasarannya. Setelah korban percaya bahwa dia akan mendapat dana BST, korban mau difoto oleh pelaku. Bu, saya foto dulu supaya jelas fotonya. Nah, kemudian korban diminta untuk melepas semua perhiasan yang ada dalam dirinya yang dipakai. Dengan alasan kalau ibu pakai perhiasan nanti nggak dapat BST, jadi perhiasan harus dilepas semua. Korban percaya sehingga melepas semua dari anting-anting, kalung, cincin, gelang. Setelah itu ditempatkan dalam tempat tertentu dan si satu pelaku ini terus memberikan prospek kepada si korban sehingga korban percaya. Pada saat korban lengah, karena pelakunya dua, pelaku satunya mengambil barang itu dan siap di kendaraannya, di motornya. Sementara pelaku satu masih mengalihkan perhatian dari korban untuk tidak fokus pada perhiasannya. Setelah korban lengah, kemudian satu pelaku ini pura-pura ke belakang dan langsung kabur. Jadi itu awalnya. Dan itu dilakukan di beberapa TKP di wilayah Lumajang dengan terbit 5 laporan polisi, rekan-rekan. Ada 6 TKP, tetapi yang terbit sementara hanya 5 laporan polisi. Apakah pelaku juga mampu sebagai oknum wartawan? Pada saat melakukan, pelaku tidak mampu sebagai oknum wartawan. Mengaku sebagai petugas penyaluran dana bantuan sosial tunai dana COVID. Bagaimana ini kemudian bisa kami ungkap? Karena alhamdulillah suatu kejahatan pasti akan meninggalkan satu kelemahan. Jadi tas dari pelaku ini berhasil diamankan oleh salah satu korban. Jadi tas dari suatu pelaku berhasil diamankan oleh satu korban. Kemudian dari itu kita lakukan upaya-upaya langkah kepolisian, penyelidikan, dan akhirnya bisa kita amankan satu pelaku pada tanggal 27 Oktober itu. Satu pelaku kita amankan dan kita lakukan pemeriksaan dan mengakui bahwa dia bekerja dengan kawan satunya lagi. Dari hasil kejahatan itu kemudian dijual kepada pembeli eceran emas yang di pinggir jalan Timbangan itu, yang manual itu. Jadi itu. Total ada berapa pelaku nih? Total ada 2 pelaku. Setelah kita lakukan upaya lidik keberadaan pelaku satunya, kami koordinasi dengan Polsek Kenjeran di Kota Surabaya. Dalam 2 hari kita lakukan pengintaian dan akhirnya kita bisa lacak keberadaan si pelaku di tempat kontrakannya. Untuk TKP-nya selain Lumajang ada nggak? Sementara dari 6 TKP baru di Lumajang saja. Manakala ada korban lain dengan modus yang sama tadi, silakan menghubungi Polres Lumajang. Kami siap untuk secara transparan memberikan penjelasan-penjelasan. Mungkin ada TKP di luar kota Lumajang. Demikian. Ada BB pembuatan emas juga apa fungsinya? BB pembuatan emas ini. Jadi itu dari penada setelah menerima barang hasil kejahatan pelaku ini dalam bentuk beberapa item perhiasan, dilebur oleh penadanya, dijadikan satu lempengan logam mulia. Jadi dilebur jadikan lempengan logam mulia oleh pembeli ini yang 48. Sekali lagi juga kami klarifikasi bahwa satu pelaku ini kemudian secara live menyampaikan bahwa merasa difitnah oleh anggota polsek, salah satu polsek di Surabaya yang menyatakan dia akan menuntut, menggugat
fitnah dan pencemaran nama baik atas statement dari salah satu anggota Polsek di Surabaya. Ini adalah suatu upaya-upaya untuk mematahkan pidana yang dia sebagai menutupi perbuatan pidana. Saya merasa dicemarkan nama baik saya oleh salah satu anggota Polsek di Surabaya. Dan kemudian yang bersangkutan, silakan. Apakah sampai masih merasa difitnah? Tidak. Tidak ya? Tidak. Bahwa video itu tidak benar ya? Tidak benar. Sampai hanya untuk menutupi kelemahan ya? Siap. Oke. Bahkan dari pengacara saya sama pimpinan saya tidak mengetahui. Saya sendiri yang untuk mengelabui dari pengacara saya dan pimpinan saya. Ya. Sampean merasa bersalah dengan perbuatan sampean? Siap dan merasa bersalah. Oke, itu silakan. Ini. Untuk yang kedua ini adalah inisialnya SC. Peranannya dia bagian mengambil barang-barang itu. Sementara ASD ini yang memprospek, kemudian SC yang mengambil ya, yang bawa menyiapkan barang untuk dibawa persiapan kabur ya. Nah, di sini FS ini yang menerima barang dari hasil kejahatan mereka oleh FS kemudian diproses ya menjadi lempengan ya. Ini warga Surabaya semua kan? Bukan, FS ini warga Lumajang. Kalau yang berdua ini warga ini nikah di Guci Alit, ini asli dari Surabaya, Lamongan. Mungkin ada melakukan di kota lain selain Lumajang? Tidak ada. Sebelum nanti ada warga yang datang ke sini? Tidak ada. Di Lumajang saja? Yakin? Banyuwangi tidak? Yakin. Situbondo tidak? Tidak ada. Bondowoso? Tidak ada. Mas, modusnya seperti apa? Sampai untuk meyakinkan para korban seperti apa? Ya, berubah-ubah kita untuk menanyakan si korban apakah jenengan sudah dapat bantuan COVID? Masih belum pernah mas. Artinya udah bu kita ajukan ke kepala desa saya ginikan. Artinya saya minta bu betul ya bu ya. Ini gratis untuk pakai yayasan, artinya saya suruh repot si korban. Itu laporan. Apa yang memotivasi sampean melakukan aksi seperti ini? Ya karena keluarga pak. Kenapa? Istri saya almarhum meninggal dunia dan saya melunasi hutang almarhum saya 30 juta, tapi sudah saya lunasi yang kemarin kurang 4.600.000 saya sudah lunasi. Hasil dari kejahatan ini? Insya Allah ya. Dan buat selamatan almarhum bapak saya dan almarhum Total dapat berapa kan? saya yang kemarin dapat 6 Belum.